wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di segmen Posram Podcast edisi Ramadan bersama Conan, Okta, dan Adnan. Oke, baiklah Kak Adnan, kita lama sekali ya gak podcast. Benar, kita sudah lama sekali ya Kak ya. Iya, lama sekali. Bagaimana kabar Kak Adnan sendiri? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau Kak Okta sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Kak Adnan. Jadi akhir-akhir ini kita sudah banyak kesibukan ya Kak ya? Ya, benar sekali. Benar. Pada saat Ramadan ini berbeda tentunya dengan kesibukan yang ada pada saat sebelum Ramadan. Benar. Padahal tuh saya planningnya Kak ya, ketika Ramadan tuh kan banyak yang luang ya Kak ya. Dan ternyata loh, kok tambah sibuk nih Kak. Malah full ya kegiatannya. Benar. Kalau Kak Adnan sendiri kegiatannya selama Ramadan apa sih Kak? Kegiatan saya selama Ramadan itu saya dikasih tanggung jawab nih Kak untuk menghandle kultum nih Kak. Kultum. Kuliah 7 menit tadi. Benar. Jadi ini ada salah satu programnya madrasah juga yang mana di-share untuk para permisa, untuk sobat Mandawangi ketika butuh asupan ilmu nih Kak. Kultum, karena setiap hari juga pos sampai 30 Ramadan. Benar. Kalau Kak Okta sendiri bagaimana? Kalau aku sendiri juga sama, diberikan tanggung jawab untuk megang program Murajaah Ramadan. Jadi nantinya setiap hari pos 1 one day one murajaah gitu Kak. Benar. Pada saat Ramadan di program TV Mandua Banyuwangi. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita ada kesempatan untuk podcast lagi bersama bintang tamu spesial nih Kak. Spesial sekali tentunya. Kira-kira Kak Okta kasih clue dong siapa untuk bintang tamu kali ini? Wah, pastinya pusatnya Mandua Banyuwangi. Benar. Boleh kita sambut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak perkenalan, mungkin kayaknya nggak usah perkenalan, Nggak sudah usah tahu perkenalan, semuanya sudah tahu ya. semua. Bapak kepala sekolah kita, Bapak Dr. Andes Haji Sairoji. Nah. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semuanya, anak-anakku semua sehat semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Nah. Bulan Ramadan puasa sudah dapat hampir separuh, kok tambah langsing ini. Benar, mungkin karena habis puasa ya Kak ya. Nah, boleh dong Bapak Sairoji bisa menceritakan kegiatan selama Ramadan. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, bertemu kembali dengan spesial Ramadan 1446 Hijriah, khusus untuk di Mandua Banyuwangi. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, yaitu kesempatan umur, kesempatan sehat jasmani dan rohani, sehingga masih bertemu kembali bulan suci Ramadan. Tentu adalah ini sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah pada kita semuanya. Maka oleh karena itu kita sambut bulan suci Ramadan yang istimewa ini dengan program-program istimewa di podcast Mandawangi ini. Oleh karena itu tentu kami di bulan Ramadan juga sudah memplanning rencana kegiatan yang sangat-sangat padat sekali, baik di madrasah maupun di luar madrasah. Tentu anak-anakku, dalam kesempatan ini kami perlu menyampaikan, menyapa dan seluruh keluarga besar daripada Mandua Banyuwangi, mulai dari bapak dan ibu guru, tenaga pendidikan dan kependidikan, kepada anak-anakku semuanya yang juga hari ini telah berhasil untuk melaksanakan satu rangkaian yang luar biasa, yaitu kegiatan pembelajaran di bulan suci Ramadan. Kemudian juga ingin menyapa kepada para bapak dan ibu, para wali murid Mandua Banyuwangi yang tentunya insya Allah sangat setia menyimak, mendengarkan, bahkan selalu update terhadap perkembangan yang ada di Mandua Banyuwangi, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Memang banyak sekali paket spesial terkait dengan kami sendiri. Kegiatan yang tentu adalah
kita mengawal seluruh program-program pendidikan yang ada di madrasah ini, karena untuk mensinergikan kegiatan di bulan suci Ramadan ini kita terus mengawal dari apa yang telah mendapatkan instruksi dari kepala kantor, dari Bapak Kakanwil, dari kepala kantor kita, kemudian diteruskan oleh Bapak Kasih-Penma, di mana di bulan suci Ramadan yang istimewa ini kita sambut dengan istimewa dengan beberapa kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah kalau kegiatan pembelajaran pasti itu pasti. Kemudian ada kegiatan menyemarakkan, yaitu Pondok Ramadan. Semua siswa harus mendapatkan itu layanan Pondok Ramadan, dan Pondok Ramadan yang ada di Mandua ini juga berbeda dengan tahun-tahun kemarin, di mana kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi Islam yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini. Salah satunya dengan Universitas Islam Ibrahimi yang sungguh punya koneksitas untuk bersama-sama memberikan pencerahan, memberikan tambahan ilmu pada anak-anak kami khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kemudian juga dengan perguruan tinggi Islam Universitas Mukhtar Syafaat Darussalam Blok Agung Banyuwangi juga hari ini bersama-sama untuk mengawal kegiatan Pondok Ramadan yang ada di Mandua ini. Ini harus kita selesaikan dan kita sukseskan. Belum lagi juga di tengah-tengah hari ini kita melaksanakan kegiatan bulan suci Ramadan, kita juga mengawal kegiatan kakak kelas kita yang kelas 12 yang dimana hari-hari ini dan bulan-bulan ini adalah bulan dimana masa-masa akhir untuk melaksanakan satu rangkaian kegiatan sangat penting, yaitu ujian madrasah sampai akhir nanti. Tentu ini juga merupakan suatu hal yang sangat spesial juga bagi anak-anak, di mana kita harus berkonsentrasi untuk mensukseskan sehingga anak-anakku yang kelas 12 tentu juga bisa berjalan dengan baik. Kami doakan pada anak-anakku yang kelas 12 yang saat ini sedang berjuang untuk mencapai yang terbaik di dalam melaksanakan ujian madrasah ini. Semoga kalian menjadi sukses, menjadi orang yang sukses, sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Ilmunya nanti kelak menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Anak-anakku semuanya, dan tentu kepada para permisa. Di samping itu juga kita juga harus mengawal program daripada anak-anak kita, di mana anak-anak kita Mandua Banyu itu sungguh luar biasa. Karena madrasah ini memang hari ini luar biasa program-programnya, yang dimana lewat podcast ini, lewat kegiatan-kegiatan ini, hari ini waktunya anak-anak itu mengeksplor apa yang dimiliki dari berbagai sudut pandang ilmu, keterampilan, kemampuan, di mana ada kegiatan lewat podcast ini ceramah agama, dan ini diisi oleh anak-anak, mayoritas daripada anak-anak sudah berani tampil di hadapan umum, kemudian menyampaikan kegiatan-kegiatan yang positif yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan hadis, kemudian disampaikan, dikembangkan lewat podcast itu. Kemudian ada kegiatan juga anak-anak kita yang dimana tadi sebut adalah one day one hadis, ya, one day one podcast. Ini kan harus luar biasa ini, tiada hari tanpa kita berkegiatan, dan ini harus kita kawal. Kenapa? Karena ini adalah satu hal yang sangat penting untuk memberikan ruang kepada anak-anak kami yang sangat istimewa. Memang Mandua ini istimewa sekali. Nah, oleh karena itu ruang-ruang yang seperti ini kita kembangkan, dan yang kita kembangkan di podcast ini tentu juga program-program
yang ada di madrasah, di mana madrasah ini ada madrasah berasrama. Tentu di sana ada pendidikan diniyah, pendidikan kajian-kajian keagamaan, juga ada kegiatan tahfidzul Quran. Maka di podcast juga ada yang namanya satu hari satu murojaah, mendalam kembali untuk memperlancar yaitu hafalan Al-Qur'annya. Dan itu juga lahir dari anak-anak kita, anak-anak madrasah, anak-anak keagamaan. Nah, ini sungguh luar biasa. Memang lain. Pokoknya podcast di Mandua itu lain sekali isinya. Variannya luar biasa, menunya banyak sekali, dan orang-orangnya juga berbeda, anak-anaknya berbeda. Belum lagi ada kegiatan tampilan dari anak-anak kita dari OSIM. Hampir semua organisasi yang ada di madrasah itu ditampilkan oleh anak-anak kita, disampaikan, karena itu bagian dari informasi dan sekaligus amar ma'ruf nahi mungkar yang terjadi di madrasah ini. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, kami di bulan suci Ramadan ini justru sama dengan kalian tadi, mestinya kayaknya banyak waktu lah untuk untuk santai, tapi ternyata tidak. Waktu itu sempit sekali, cepat sekali. Kita belum selesai harus ini dan sebagainya. Apalagi ini yang membuat kita harus ekstra di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Kita harus juga mensukseskan yaitu calon penerimaan siswa baru jalur prestasi, jalur bakat dan minat. Ini harus kita kawal betul, dan hari ini luar biasa animo, keinginan daripada calon wali murid dan anak-anakku yang datang ke madrasah. Dan hari ini kita sudah masuk pada tahapan verifikasi, tahapan wawancara, ujian kompetensi akademik dan non akademik. Ini juga harus dikawal secara bersama-sama agar kita betul-betul mendapatkan input anak-anak yang terbaik, yang dimana madrasah ini sudah di dalamnya sudah memang madrasah unggul di bidang akademik maupun unggul di non akademik. Termasuk juga di dalamnya ada layanan percepatan anak-anak yang memiliki kelebihan di bidang akademik yang dulu dikenal dengan sistem kredit semester. Nah, ini tentu membuat kita semuanya yang ada di alam ini bekerja keras untuk mensukseskan itu, karena memang ini harus kita lalui. Kemudian yang berikutnya tentu juga kita akan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu guru, dengan anak-anak semua untuk memberikan sebuah layanan-layanan tadi sehingga madrasah ini ke depan akan semakin baik. Belum lagi pengelolaan zakat fitrah yang dimana kita juga sudah waktunya memberikan pembelajaran kepada anak-anak tentang praktek bagaimana kita sebagai seorang panitia amil zakat fitrah, kemudian kita menerimanya, kemudian mentasarufkannya. Nah, inilah kesempatan Bapak Ibu guru memberikan pendampingan kepada anak-anak untuk mempraktekkan, mentasarufkan daripada zakat fitrah yang dikelola di Mandua Banyuwangi ini. Saya kira itu mungkin yang lain nanti kita kembangkan di berikutnya. Luar biasa ya, karena sudah dijelaskan semua program-program yang pada saat Ramadan. Benar Kak ya, jadi sudah banyak sekali, mulai dari ujian kelas 12, PBDB, jalur prestasi, terus pondok Ramadan lagi nih Kak. Keren sekali. Berarti meskipun Ramadan itu kelihatannya sangat longgar, ternyata tidak guys, ternyata enggak, kenyataannya lebih full dari yang kita bayangkan kan Kak Adnan. Benar sekali. Oke Bapak, tanggapannya Bapak sendiri, kan PBDB jalur prestasi baru saja selesai dilaksanakan. Tanggapannya Bapak, mungkin Bapak pernah berbincang langsung dengan para wali murid, calon wali murid. Adakah tanggapan wali murid yang seperti apa, boleh Bapak sebutkan?
Baik anak sekalian, kami 4 hari ke depan ini selalu hadir bersama juga calon wali murid, juga menyapa kepada calon peserta yang kami testimoni, kami tanyakan harapan kenapa datang ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi dan sebagainya, varian, tapi rata-rata semuanya menyampaikan satu pujian yang luar biasa. Dari segi fisik madrasah sungguh luar biasa, keramahan dari sambutan para tenaga kependidikan dan tenaga pendidik yang ada di madrasah, dan tentu harapan semuanya baik wali murid maupun daripada anak-anak calon siswa baru jalur prestasi dan bakat minat itu adalah sangat berharap ini diterima. Pokoknya saya minta diterima, Pak, karena adalah impian kami sejak lama untuk bisa masuk di MAN 2 Banyuwangi. Di samping memang madrasah ini mengembangkan dua yang lengkap maksudnya adalah pendidikan umum, sini sudah luar biasa, kemudian pendidikan agama ini juga sangat penting, dan ini sangat didambakan oleh para wali murid, sehingga pendidikan umum dan pendidikan agama ada di madrasah ini. Beliau menyampaikan bahwa disinilah tempat bersemainya anak-anak kita di dalam menuntut ilmu itu lengkap. Lebih-lebih MAN 2 ini sudah menjadi madrasah berasrama, mengembangkan keagamaan, mengembangkan kajian-kajian keagamaan, bahkan ada program-program tahfidz, program-program diniyah, pendalaman agama ini. Ini yang beliau sangat respect untuk segera mengambil bagian daripada madrasah ini, sehingga pada akhirnya dia memohon pada kami, pokoknya gimana caranya anak saya bisa masuk. Nah, seperti itu. Anak-anak juga begitu. Nah, pokoknya saya berusaha, Pak, berjuang untuk bisa menjadi bagian terpenting daripada MAN 2 Banyuwangi itu. Terus kemudian kesan-kesan yang lain, ini sepertinya bukan madrasah, tapi seperti kampus perguruan tinggi yang gedungnya megah, kebersihannya terjaga, semuanya luar biasa dan sarannya lengkap sekali. Maka saya sangat optimis dan percaya ketika anak kami akan saya titipkan di MAN 2 Banyuwangi ini. Gitu. Jadi seperti itu kabarnya. Tanggapannya para siswa-siswi dan juga calon wali murid itu sudah positif kepada MAN 2 Banyuwangi ya. Sudah percaya kepada MAN 2 Banyuwangi bahwasanya nanti anaknya itu akan dititipkan di sini dan akan menjadi, insya Allah menjadi anak yang unggul. Benar, Kak. Nah, jangan bingung-bingung lagi, cari sekolah sarana prasarana lengkap, tenaga pendidiknya menarik, kebersihannya terjaga, dan juga berasrama. Nah, jadi teman-teman sobat Mandawangi, ketika mempunyai saudara ataupun kerabat yang memiliki ketertarikan di MAN 2 Banyuwangi, itu ada madrasah berasrama. Nggak usah khawatir tentang fasilitas, sudah lengkap sekali. Benar. Mungkin yang dari luar kota atau luar provinsi ya, Kak, ya, bisa mungkin juga. bisa join di MAN 2 Banyuwangi sini. Benar. Pokoknya luar biasa MAN 2. Luar biasa. Jadinya teman-teman itu gak usah bingung, wah aku kayaknya kurang ini, Kak, ya. Jadi nanti di MAN 2 Banyuwangi ini kita dilatih nih, Kak. Mulai dari non akademik dan akademiknya. Gak usah khawatir kalau kalian bingung gak punya bakat. Nanti di sini bakalan ada ekstrakurikuler dan juga keterampilan. Nanti di sini akan diasah oleh Bapak Ibu guru yang sudah mendampingi ekstrakurikuler tersebut. Benar, tentunya sudah lengkap juga ya, Kak, ya. Benar sekali. Mau apa? Taekwondo? Ini ada. Mau karate? Ada. Nah, kalau kamu sendiri apa, Kak? Aduh, aku jurnalis. Benar. Nah, baik Bapak, jadi saya ingin bertanya sedikit tentang ujian kelas 12 nih Bapak. Jadi ujian akhir madrasah itu apakah untuk parameter sebuah syarat lulusnya suatu siswa kelas 12 itu ataupun gimana Bapak?
tentu setiap proses untuk bisa menghasilkan target-target yang diinginkan dalam pembelajaran itu ada ketuntasan. Tahapan-tahapan anak-anak kita ini memang harus diuji, dievaluasi. Nah, lebih-lebih yang kelas 12 ini anak-anakku. Jadi kelas 12 ini ketika sudah melaksanakan ujian akhir madrasah, ini adalah sebuah capaian. Untuk mencapai proses dari ujian ke madrasah saja itu mulai proses yang panjang kok. Nah, begitu kita sudah masuk pada arena kegiatan ujian madrasah, maka seluruh kompetensi akademik itu kita dipertaruhkan untuk penguasaan materi-materi mata pelajaran yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Tentu ini sebagai penilaian, ya, rangkaian penilaian yang harus dilalui dan wajib dilalui oleh anak-anakku sekalian. Maka tadi sudah saya sampaikan, karena ini ujian tidak boleh kita main-main, harus sungguh-sungguh. Karena ujian ini adalah sesuatu yang sangat berat tatkala kita tidak mempersiapkannya. Maka disiapkan dengan sebaik-baiknya agar nanti endingnya adalah di samping kita adalah capaiannya adalah nilai yang terbaik, yaitu harapan kita itu nilai tidak hanya sekedar pas-pasan tapi nilai yang membanggakan untuk diri kita, kemudian membanggakan kepada orang tua. Lebih-lebih nanti anak-anak kita yang kelas 12 ini kan hampir 100%. Beliau ini, anak-anak kita yang terbaik ini akan meneruskan ke jenjang perguruan tinggi. Tentu nilai ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita jadikan bukti bahwa kalian ini telah berhasil menempuh sebuah pendidikan di Mandua Banyuwangi ini. Nah, tentu ketika kita bicara ujian, maka harus disiapkan waktu tersendiri untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan ujian ini, karena setelah ini tidak ada lagi ujian-ujian lagi, sehingga kita harus betul-betul mempersiapkan secara akademik agar nanti nilainya itu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Harapan kami tidak hanya sekadar nilai pas, tetapi nilainya unggul, karena kita dari awal sudah dicanangkan sebagai madrasah unggul, maka harus di atas rata-rata. Nah, apa? Karena target kita akan sebagaimana kakakmu yang tahun kemarin sudah banyak sekali yang masuk di perguruan tinggi dengan varian jurusan, dengan fakultas yang diinginkan, di mana ada yang masuk di kedokteran, ada yang ikatan dinas, ada yang di kepolisian, ada yang di perhubungan, ada yang di hubungan luar negeri, bahkan ada beberapa anak kita yang masuk di golden ticket di perguruan tinggi, ada yang di UGM, ada yang di UM. Ini semua sebenarnya adalah hasil dari ikhtiar anak-anak kita dari awal kelas 10 sampai kelas 12, dan akhirnya bisa membawa nama baik alma mater Mandua Banyuwangi. Ini sebuah sungguh kebanggaan. Ya, termasuk yang di depan Pak Seroji ini anak-anak spesial kami, anak-anak yang hebat semuanya nih. Nih Mbak Okta, Mas Adnan ini, aduh, dari sekian 1279 siswa itu kalianlah bagian dari yang bisa mewarnai yang terbaik yang ada di madrasah ini. Tapi kita masih ingat kita sedang dinobatkan menjadi madrasah yang putrinya adalah menjadi duta moderasi beragama dari 50 putra putri terbaik se-Indonesia, dan ternyata Mandua lahir sosok insan yang luar biasa, yaitu Nanda Mbak Oktani. Yang depan saya ini adalah siswa kami yang hebat, siswa yang mampu memberikan sebuah jawaban, dan tidak kalah dengan siswa-siswa yang lain yang ada di Nusantara ini. Terima kasih anak-anakku telah membawa nama harum daripada Mandua Banyuwangi ini. Amin.
Amin ya Allah, semoga kita ya Kak Adnan selalu bisa untuk berprestasi dan warnai Amin. Mandua Banyuwangi dan ini. tentunya semuanya siswa-siswi pastinya Mandua Banyuwangi dan teman-teman hebat juga. Nah Kak Okta, saya kan kemarin kan lagi gabut nih ceritanya. Saya scroll Instagram agak salah itu ya. Mengatakan bahwasanya liburan itu katanya diperpanjang nih. Oh iya. Itu apa benar Kak? Sepertinya benar, nanti kita tanya Bapak Khairodi ya. Jadi boleh dong Bapak Madrasah memberikan penjelasan tipis apakah benar atau itu hanya berita hoax saja Bapak? Begini, bulan suci Ramadan yang hadir hari ini memang akan kita maksimalkan untuk kita kawal dengan kegiatan-kegiatan yang tadi saya sampaikan, sehingga ketika sudah kita mengawal menjaga bulan suci Ramadan yang datangnya hanya 1 tahun sekali ini, sampai kita ini tidak berpikir bahwa besok itu kapan lebaran, kapan libur, itu tidak berpikir ya. Jadi kita memang masih maksimal, pokoknya maksimal dari kegiatan anak-anak kita yang program, apalagi ini program spesial Ramadan ini memang sungguh program yang sangat positif yang bisa menjadikan warna tersendiri di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini, dan tentu ini adalah bagian dari kita menjaga Ramadan istimewa tadi. Nah, sehingga ternyata dari hari ke hari ternyata kita nggak terasa ya, tiba-tiba sudah hari yang ke berapa ini? Ke-14 ya? Hari ke-14. Berarti kan sebentar lagi udah mau lebaran ini. Ini. Nah, tiba-tiba ini ternyata kita ada kabar ya, ada kabar, di mana kabar ini buat kami juga senang. Kenapa kok senang? Karena kami juga bisa mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan menyambut Idul Fitri. Tetapi menyambut Idul Fitri ini harus dibarengi dengan ikhtiar kita dari awal Ramadan tadi, ya tentu puasanya, kegiatan sholat tarawehnya, kegiatan kajian-kajian Al-Quran, kajian-kajian kitab, dan itu sudah dilaksanakan oleh anak-anakku yang ada di Mandua Banyuwangi. Nah, tentu ini kita sudah menerima informasi baik dari Kementerian Agama, mungkin juga dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana tahun ini adalah memang tahun spesial di era pemerintahan baru ini, bahwa insya Allah mudah-mudahan tidak berubah lagi ya, kita sudah dimulai tanggal 21 Ramadan nanti, atau tanggal 21 bulan Maret tahun 2025 ini adalah kita dan anak-anak kita diberikan kesempatan untuk istirahat, belajar di rumah, sekaligus untuk persiapan menyambut hari kemenangan, yaitu Idul Fitri 1445. Dan ini jedanya cukup banyak. Nah, tapi jangan lupa, ketika sudah diberikan kesempatan yang banyak, H-10 Idul Fitri datang, kemudian plus 8 atau 9 hari Idul Fitri, itu kita sangat ditekankan pada saat momen Idul Fitri. Ingat anak-anak sekalian, di setiap kita menguntaikan mutiara hadis, barang siapa yang melakukan silaturahim, silaturahim kepada sanak famili, keluarga, orang tua, maka akan diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang lapang, diberikan hidup yang barokah. Nah, ini kesempatan kita anak sekalian, besok ini pada saat momen Idul Fitri, kita sambung silaturahim, kita hadiri orang tua kita,
kita hadiri sanak famili kita, saudara tua kita. Jangan lupa kita hadiri, kita sowan kepada guru-guru kita, baik guru-guru kita mulai dari waktu di RA, di TK, di M Madrasah Ibtidaiyah atau di SD, di Sanawiyah atau di SMP. Lebih-lebih juga hari ini kita sedang duduk di bangku Mandua Banyuwangi. Itu sangat diharapkan oleh para bapak-bapak kita, Pak Menteri Agama kita sudah memberikan satu tekan bahwa jadikan momen Idul Fitri ini adalah tahun di mana kita membangun kerukunan, membangun silaturahmi, membangun kesalahan sosial, dan kita akan melihat sebuah kesenangan dan kemenangan secara bersama-sama. Lebih-lebih anak madrasah, yang namanya anak madrasah ini, kita silaturahim ini sudah jelas kok dasarnya, sudah jelas hadisnya itu. Maka ayo kita terapkan nanti. Jangan sampai kita belum sowan ke orang tua, ke sanak famili, ke saudara tua, kemudian ke tetangga, kemudian kepada guru sudah kita manfaatkan untuk bermain di tempat lain. Jangan, utamakan dulu. Kita sungkem, misalnya sungkem kepada orang tua kita, kemudian sungkem kepada saudara tua dari orang tua kita, kakek, dan nenek, itu tetangga dekat kita, kepada guru-guru kita tadi. Ini titik tekannya, sehingga rasa persaudaraan yang saat ini hampir lentur ini akan tumbuh kembali, akan kita rawat dengan kita jaga melalui silaturahim ini. Oleh karena itu saya pesan kepada anak-anakku semuanya, sahabat Mandawangi, ayo kita jadikan momen Idul Fitri 1446 tahun ini adalah momen Idul Fitri ceria, Idul Fitri bahagia, Idul Fitri yang penuh dengan rasa silaturahim dan kerukunan. Itu pesan kami. Masya Allah. Emang Kak, dari vibes awalnya itu liburannya pun sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Benar. Ya kan? Otomatis pasti Idul Fitrinya juga berbeda. Persiapannya ya. Nah, baik Kak, kita sudah berbincang-bincang banyak bersama Bapak Haji Sirojin. Kita sudah mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu, dan juga mendapatkan bocoran juga nih Kak. Iya, tentang libur akhir puasa ya Kak ya. Oke lah, terakhir ya Kak ya, Bapak mungkin habis ini kan libur panjang ya, boleh sampaikan pesan dan kesan untuk para orang tua, wali murid di rumah, dan juga para siswa-siswi Mandua Banyuwangi. Baik anak sekalian, para pemirsa podcast Mandawangi spesial Ramadan 1446 Hijriah. Hari ini adalah hari yang sangat mulia. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia untuk kita semuanya, khususnya umat Islam. Tentu kita tidak ada jaminan bahwa tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan ini. Maka saya ingin menyapa dengan seluruh pemirsa, anak-anakku, keluarga besar Mandua Banyuwangi, anak-anakku Mandua Banyuwangi, para wali murid, wali santri, ma'had Mandua Banyuwangi, bahwa Ramadan yang menjadi tamu istimewa ini, ayo kita jaga, ayo kita rawat dengan kegiatan-kegiatan yang sangat spesial tentunya. Satu, puasa Ramadan adalah suatu kewajiban. Ingat, Al-Quran sudah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita hari ini dalam suasana sedang dididik madrasatir Ramadan. Ramadan adalah tempat pendidikan kita. Hati kita betul-betul dijaga. Kita sedang dalam ditempa lewat kawah Condro Timuko selama 3 hari ke depan ini. Tentu ini tidak boleh kita sia-siakan, harus kita laksanakan. Puasa Ramadan ada suatu kewajiban setiap umat Islam, bukan untuk Allah,
tapi untuk kita, karena kita akan dididik menjadi, diproses menjadi sosok insan yang muttaqin, insan yang bertakwa sebagai akhir dari predikat hasil daripada Ramadan ini. Yang kedua, para pemirsa podcast Man 2 Banyuwangi, tentu karena ini memang tahun yang spesial, kita madrasah ini diberikan kesempatan agak longgar untuk mempersiapkan diri menyambut Idul Fitri, baik pra menjelang Idul Fitri maupun pasca Idul Fitri sampai tanggal 8 April nanti. Tentu waktu yang panjang ini kita harus titip pesan kepada orang tua, para wali murid kelas wali murid Man 2 Banyuwangi, juga wali santri. Hari ini insyaallah sebentar lagi kami akan titip pada putra-putri panjenengan di rumahnya masing-masing, di pangkuan Ibu Pertiwi, di mana anak-anak kami yang selama ini di madrasah diajari tentang sholat duha, mengaji Al-Quran, kemudian mengaji taklim, murajaah, mengaji kitab-kitab dunia, maka ini harus dikawal juga di rumah sampai akhir Ramadan nanti, sehingga nanti setelah Ramadan kita tinggal mengeterapkan, mengaplikasikan dalam kehidupannya. Karena sekecil apapun ilmu yang diberikan kepada Bapak Ibu guru, para pengasuh, para mudir ma'had, para mu'alim yang di ma'had ini sangat bermanfaat nanti kepada anak-anak sekalian. Maka saya titip pada anak-anak kami dalam kurun waktu insyaallah hampir 18 hari, anak-anak kita sampun bersama panjenengan Bapak Ibu sekalian. Jaga, kemudian manfaatkan Ramadan, manfaatkan Idul Fitri hanya untuk silaturahim. Jangan sampai anak-anak kita nanti salah pergaulan, ya. Nah, kemudian sholatnya tetap harus diingatkan. Yang namanya anak itu dimanapun kapanpun tetap harus kita ingatkan. Syukur kita ini selalu berjamaah. Anak-anakku semuanya, khususnya siswa-siswi, anak-anakku siswa-siswi Man 2 Banyuwangi yang terbaik, ingat, kita setelah diajari di madrasah ini yaitu sholat berjamaah, sholat sunnah, duha dan sebagainya. Maka ketika kalian sudah pulang ke rumahnya masing-masing dalam mendapatkan kesempatan untuk bersama keluarga, tolong ini jangan sampai dilewatkan, ya. Justru kalian di rumah jadikanlah pioner-pioner, jadilah insan-insan yang menjadi permata, insan-insan yang menunjukkan bahwa ini loh anak Man 2 Banyuwangi, kalau sudah dengar adzan langsung ke masjid, ke mushola, ke surau berjamaah. Karena memang karakter ini, tradisi ini sudah kita jalani bersama-sama ketika ada di madrasah. Lebih-lebih bulan spesial ini yang semuanya dilipat gandakan kebaikannya dan kemuliaannya ini. Kemudian kami juga pesan kepada Bapak Ibu guru, mari liburan menjelang Ramadan dan setelah Idul Fitri kita sapa anak-anak kita kawal anak-anak kita berikan informasi-informasi positif yang dimana anak-anak kita adalah bagian terpenting harapan kita, karena anak-anak kita siapkan di masa yang akan datang lebih baik, yaitu Indonesia Emas. Tentu ini harus juga melalui pengawalan dari Bapak Ibu guru, sampai juga ada pendampingan dan pengawalan dari Bapak Ibu wali murid. Kemudian kepada seluruh tenaga pendidik Man 2 Banyuwangi dan juga tenaga kependidikan Man 2 Banyuwangi, tentu mendidik ini tidak hanya di madrasah, di luar madrasah pun kita punya kewajiban untuk selalu memberikan ular-ular, memberikan tausiah, memberikan pesan positif pada siapapun, pada anak, khususnya pada anak-anak kita. Kemudian
Kita minta nanti pada event Idul Fitri, anak-anak kita anjurkan bisa saling silaturahim pada guru-guru kita. Jangan lupa kepada ke Pak Syaraji ya. Insya Allah kami akan terbuka. Kami tidak akan kemana-mana. Kami akan menyambut tamu-tamu istimewa kami di bulan Idul Fitri ini. Karena bulan kemenangan kita, bulan di mana Allah telah memberikan sebuah kemuliaan kepada kita. Kemudian anak sekalian, ada sebuah satu harapan yang kita ingin kita capai setelah kita 1 bulan penuh melaksanakan kegiatan penggemblengan di Kawah Condro Timoko tadi. Apa yang akan kita capai? Kita tentu berharap mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti kita tergolong sebagai hamba yang minan nar, yang terbebas dari siksaan api neraka. Itu. Nah, oleh karena itu, untuk mengakhiri dari bincang-bincang spesial ini bersama anak-anakku, kami tentu akan menyampaikan sebuah ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidina wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin manakala kami selama ini bersama-sama anak-anakku, bersama Bapak Ibu guru, bersama tenaga kependidikan, bersama Bapak Ibu wali murid semuanya, para Bapak Ibu wali santri semuanya, ada hal yang salah ya khilaf kami laksanakan. Kami atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar MAN 2 Banyuwangi menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sekian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Kak Adnan, sudah lama kita berbincang-bincang dan juga sudah disampaikan kesan dan pesan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Baik pemirsa, terima kasih sudah menonton podcast kita kali ini. Saya Oktavinia Ramadhani dan saya Adnan Maulana pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.